Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, sungguh bersyukur kita boleh hadir bersama di tempat ini. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelum itu mari kita saksikan bersama video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia bersama mitranya Mika dan Pama. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk berdiri. Mari bersaat teduh secara pribadi, mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, datang untuk bersekutu denganmu, memuji dan menyembah Engkau. Kami ingat akan kasih setiamu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh berlimpah kasih-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku siap
Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru bagi kami setiap hari. Saat ini Engkau memanggil kami ya Tuhan, dan kami menjawab panggilan-Mu untuk berkumpul dan bersekutu bersama dengan teman saudara seiman kami. Tuhan, kami datang di dalam ibadah ini karena kami merindukan dan membutuhkan firman Tuhan. Karenanya Tuhan, di dalam ibadah ini kiranya Tuhan terus mengajar dan mendidik kami di dalam kebenaran. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan berkati kami yang terlibat di dalamnya. Kami ingin berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Netson yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga firman yang akan disampaikan boleh membuka hati dan pikiran kami agar hidup kami boleh menjadi kebenaran di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang baik di tempat ini maupun di tempatnya masing-masing ya Tuhan. Kiranya tiap-tiap kami boleh menikmati ibadah ini sehingga hidup kami juga boleh terus menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami yang bertugas, baik WL Singer dan seluruh teknisi multimedia, kiranya boleh memberikan yang terbaik di dalam ibadah ini. Sebagai manusia ya Tuhan, kami selalu teringat akan dosa kami, bahwa di dalam minggu-minggu sebelum ini kami tahu kami sering menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Karena itu ya Tuhan, kami memohon ampun akan dosa kami. Kiranya Tuhan ampunkan agar hidup kami boleh terus menjadi kebenaran di hadapan Tuhan, dan kami layak menjadi anak-anak-Mu. Bapa di surga, terima kasih, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah bagi kita dari Mazmur 103 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersukacita. Sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sapa satu dengan yang lain, berikan lambaian tangan dan senyuman yang manis, walau tak terlihat pakai masker ya. Oke, bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita, Allah satu-satunya sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Sambil tepuk tangan tinggi-tinggi. Allah sumber kuatku, Allah sumber
jemaat Tuhan, mari dengan lebih semangat lagi kita mau memuji Tuhan. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Mari kita bangkit untuk menyatakan kebesarannya, untuk menyatakan kemuliaannya, bahwa Dialah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu kelima dari 7 seri salib. Keajaiban dalam penyaliban Kristus. Tabir bait suci terbelah 2 yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Mari siapkan hati kita dan meminta pimpinan Tuhan. Dialah pribadi yang kita rindukan. Dan Tuhan, ajar kami untuk lebih mengenal-Mu. Pujian ini sebagai doa kita. Tak ada yang ku dambakan selain dirimu.
Bapa di surga, kami datang kepadamu pada Minggu Kudus hari ini. Hanya Engkau yang bisa mengajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Di luar Engkau dan tanpa Engkau kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan dan bahkan mengenal-Mu dan belajar tentang-Mu. Kami bersyukur kepada Allah yang memberikan firman bagi kami, yang olehnya dan melaluinya kami boleh belajar tentang siapa Engkau ya Tuhan, dan siapa kami. Oleh sebab itu, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk memimpin kami, menolong kami sepanjang waktu yang Tuhan perkenankan bagi kami, untuk kami belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Secara fisik barangkali kami ada yang mengalami kelemahan, kelelahan. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan Tuhan, yang kiranya memberikan kekuatan bagi kami, memberikan kepada kami semangat dan kemampuan untuk boleh merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Kami perlu firman-Mu, kami perlu Engkau ya Tuhan. Siapapun kami, baik yang berbicara, menyampaikan maupun yang mendengarkan. Karena itu Tuhan, tolong kami semua. Yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah. Tuhan tahu apa yang sedang kami alami, apa yang sedang kami pikirkan, apa yang sedang kami gumulkan. Mungkin dalam suasana yang sukacita, yang bahagia. Mungkin juga ada yang dalam kondisi yang sedih, yang berduka, yang sakit dan sebagainya. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan, memberikan kekuatan kepada kami semua. Menghibur kami, bahkan memberikan kepada kami satu pengharapan. Berfirman kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, yang ada di tempat ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang beribadah kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara, pada kesempatan minggu ini kita memasuki minggu yang kelima atau seri yang kelima. Di dalam perenungan kita akan sengsara Tuhan Yesus, akan perjalanan Tuhan Yesus ketika ia disalibkan. Oleh sebab itu berbagai peristiwa-peristiwa penting, berbagai mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang terjadi di sekitar salib Kristus, yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan. Mari kita melihat satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Karena cukup sedikit, hanya 3 ayat, karena itu kita membaca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-45 dikatakan demikian, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Tabir bait suci terbelah 2. Itu yang akan kita renungkan pada Minggu Kudus hari ini. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang satu tabir bait suci, ya tentu ini sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. Sehingga kita mengerti, memahami. Lalu kita menemukan makna kebenaran apa di sana.
Di dalam kehidupan kita hari-hari, kita tentu ya pernah mengalami, merasakan bagaimana ketika kita tidak bisa masuk ke dalam suatu area tertentu. Tidak semua area yang ada di sekitar kita dengan bebas. Kita punya kemudian ya kebebasan untuk sebebas-bebasnya masuk ke daerah-daerah yang memang bukan daerah kita. Kalaupun kita masuk ke sana, ya kita mesti punya akses. Kita mesti punya tiket. Kalaupun kita mau masuk ke sana, barangkali kita mesti punya atau ada orang yang bisa menjamin bahwa kita bisa masuk ke sana. Beberapa waktu lalu, saya diundang salah satu teman ke salah satu apartemen. Lalu kemudian karena 2 apartemen yang berbeda, saya tanya, ini parkir di mana? Oh ya parkir sini Pak, masuk parkir. Ketika saya parkir, saya telepon, Bapak di mana? Oh saya di sini. Wah saya sudah parkir di sini. Tapi ketika saya parkir di situ, kemudian saya bisa masuk karena satu area. Ya untuk masuk gampang. Kemudian setelah kami turun, kami keluar, saya masih harus kembali kepada tempat saya parkir. Lalu saya katakan kepada security, saya parkir di atas. Bapak dari mana? Saya dari apartemen ini. Tipe berapa, nomor berapa ini? Wah Pak itu beda. Tapi mobil saya ini saya foto, saya kemudian parkir tiket saya tunjukkan. Tapi Bapak nggak bisa naik ke sana. Mesti harus ada yang ngantar. Mesti harus ada kartu untuk Bapak naik. Baru Bapak bisa keluar. Oh iya, saya katakan, apakah saya bisa minta tolong Bapak untuk antar saya atau untuk bukakan lift buat saya. Kemudian dia bukakan lift, ya. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara yang dikasih, itu hanya salah satu contoh di mana kita bahwa tidak semuanya tempat untuk kita bisa bebas. Ya, bersyukur sekarang kemudian ada kebebasan sedikit dalam tanda kutip ya, nanti kemudian liburan orang bisa pulang dan sebagainya. Kalau sebelumnya ada akses-akses yang tertutup, yang di lockdown, waduh kita stres setengah mati bukan? Apalagi di zaman pandemik yang sangat-sangat mencekam. Semua beberapa tempat di titik di lockdown, mall di lockdown, pasar tertentu di lockdown, toko tertentu di lockdown. Bahkan gereja pun tidak bisa kita pergunakan untuk beribadah di sana. Ini sesuatu yang tidak menyenangkan bukan? Ketika mulai terbuka, pasar terbuka, kita mulai senang. Tempat rekreasi terbuka, kita mulai senang. Mulai bahagia, mulai bisa datang. Wah, tempat makan, tempat nongkrong mulai terbuka, kita senang. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan umat Tuhan ketika ada satu tempat, ada satu akses yang memang di mana mereka tidak bisa masuk ke sana. Itulah yang dinamakan dengan ruang Maha Kudus. Ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh tulisan Dr. Lukas berkenaan dengan peristiwa di mana Yesus disalibkan, di dalam bacaan kita maka kita mendapatkan satu bagian di sana bahwa kegelapan menyelimuti atau meliputi seluruh daerah tersebut. Kegelapan terjadi. Kegelapan bukan karena malam, kegelapan bukan karena ini sudah sore. Tidak. Kegelapan terjadi ketika matahari begitu teriknya, ketika matahari betul-betul bersinar dan memancarkan sinar yang begitu panas. Yaitu pada pukul 12 siang sampai jam 3. Nah, waduh, ini ada apa? Apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian? Ketika Kristus disalibkan yang harusnya mereka merasakan teriknya matahari, barangkali keringat bercucuran, lalu mengalami haus dan sebagainya. Tetapi ketika gelap menyelimuti dunia, gelap menyelimuti daerah di mana Yesus disalibkan. Ketika manusia merasa dengan hati yang gembira, hati yang senang, hati yang menang menyalibkan Yesus, alam berduka. Alam pun merasakan kesedihan. Alam pun merasakan duka cita yang mendalam. Ketika Allah Bapa
menyatakan, menegakkan keadilan, penghakiman atas anak tunggalnya yang tidak berdosa. Anak tunggalnya yang suci, yang kudus, yang kepadanya murka harus dinyatakan. Murka yang seharusnya dinyatakan kepada saya dan saudara. Murka yang seharusnya dinyatakan kepada kita manusia berdosa. Keadilan Allah yang harusnya kita tanggung. Keadilan Allah yang harusnya kita pikul karena dosa kita. Tapi ketika itu, sang anak tunggal menyatakan bagaimana peristiwa yang harus terjadi. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita melihat bagian ini, ada sesuatu yang sungguh luar biasa yang terjadi di sana. Ketika kegelapan menyelimuti bumi, maka apa yang dikatakan di sana, kegelapan yang besar mengungkapkan reaksi Allah terhadap dosa dalam tindakan penghakimannya, penghakiman Allah atas anaknya yang tunggal. Murkanya yang kudus dicurahkan sepenuhnya atas anaknya sendiri yang menanggung dosa umat manusia. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi berdosa. Dia yang tidak bersalah telah dibuat menjadi bersalah. Dia yang suci telah dibuat menjadi hina. Ibu, bapak, saudara, kalau kita memahami bagian ini, seharusnya kita menyadari tentang siapa kita. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Di dalam bacaan kita tidak hanya sekedar melihat bagaimana kegelapan tadi terjadi. Tetapi ada hal yang luar biasa yang dinyatakan juga. Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Apa maknanya ketika tabir bait suci terbelah menjadi dua? Penting untuk kita memahami bagian ini. Tabir bait suci tentu kita bisa dapatkan di dalam bacaan Perjanjian Lama. Ya, ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat tabernakel, untuk membuat kemah sembahyang, maka bagaimana Tuhan mendikte Musa, Tuhan yang kemudian memerintahkan dan menyuruh Musa betul-betul buat persis seperti apa yang Tuhan inginkan. Ada pelataran, ada ruang kudus, dan juga ada ruang maha kudus. Ketika bicara pelataran, maka itulah sebetulnya tempat kita umat-umatnya. Pelataran itu adalah tempat bagi umat awam. Orang-orang Yahudi, dan tentu orang-orang Yahudi yang berada di pelataran pun bukan semua. Lihat dulu, kamu sehat enggak waktu kamu mau ke bait Allah, waktu kamu mau sembahyang. Kalau kamu ada cacat sedikit, kalau waktu kamu pergi ke gereja, lalu kamu jatuh dan tersandung, barangkali ada luka sedikit tergores, jangan pulang. Itu umat Yahudi, orang Israel. Orang asing di luar dulu. Belum bisa bersekutu bersama dengan umat Yahudi. Waduh, karena itu orang-orang seperti pengemis, seperti orang yang lumpuh, seperti orang yang cacat, orang buta, mereka hanya bisa berada di gerbang bait Allah. Mereka hanya bisa menjadi peminta. Mau masuk bersekutu bersama dengan umat di pelataran. Tidak, tunggu dulu. Bukan tempatmu. Masuk ke ruang kudus. Maka ruang kudus itulah ruang tempat para imam. Karena bukan hanya satu imam, ada imam-imam yang lain. Ya, ada Harun dan juga ada anak-anak Harun dan sebagainya. Ada imam besar dan tentu ya, kalau kita membaca dalam Perjanjian Baru kita mendapatkan juga beberapa imam misalnya di sana ya. Nah, para imam lah yang kemudian bersekutu berada di ruang kudus. Ada sedikit, wah ini keistimewaan, maka jadi imam pada waktu itu bangga juga gitu ya. Mungkin waduh jasnya bagus, kemudian jubahnya, ada barangkali juga kemudian aksesoris ibadahnya dan sebagainya. Sehingga bagi mereka, oh saya suci, saya kudus,
Saya dekat dengan Allah. Kamu jemaat biasa, tunggu dulu ya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Ada ruang kudus. Tetapi juga bukan hanya itu. Ada ruang maha kudus. Di dalam bait Allah, baik yang dibangun oleh Salomo, kemudian setelah dihancurkan, dibangun kembali di dalam zamannya Ezra, Nehemia, tetap mengikuti pola seperti tabernakel, seperti kemah sembayang, yang pernah Tuhan nyatakan kepada Musa. Sehingga tetap ada pelataran, ada ruang kudus, dan juga ada ruang maha kudus. Dan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, disitulah terletak yang namanya tabir bait suci. Tabir bait suci yang membatasi antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dan tabir bait suci itu tidak dibuat asal-asalan. Tidak dibuat dari kain sembarangan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Keluaran pasal 36 ayat 35, maka di sana kita menemukan bagaimana tabir bait suci itu dibuat. Ya, dengan satu bahan yang sungguh luar biasa. Dikatakan dengan kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, kain lenan halus yang dipintal dengan benangnya. Tenunan yang berwarna-warna. Begitu luar biasa, diperhatikan. Dan tentu kain-kain pilihan yang kemudian membuat dia menjadi satu tirai yang sangat kuat. Tirai yang sangat tebal. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga Josephus mengatakan, kalaupun 4 ekor kuda diikat di setiap ujung kain itu, keempat penjuru kain itu, lalu kuda itu pergi lari, kain itu tidak akan robek. Saking kuatnya. Nah, oleh sebab itu kemudian tirai yang dibuat sedemikian rupa untuk memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus penting untuk diperhatikan. Ya, ruang maha kudus siapa yang boleh masuk ke sana? Ini pertama tentu zona khusus buat kehadiran Allah. Ini zonanya yang maha tinggi, zonanya yang maha suci, zonanya yang maha agung, yang maha mulia. Kesucian ada di sana yang direpresentasikan dengan tabut perjanjian. Ibu bapak saudara-saudari, karena itu siapa yang boleh masuk? Adakah orang-orang awam, jemaat awam boleh masuk? Oh tidak. Adakah kemudian keturunan Lewi? Kami keturunan Lewi, kami keluarga Lewi boleh masuk? Tunggu dulu. Oh saya anaknya Imam Harun, papaku imam besar, aku masuk ke sana. Tunggu dulu. Oh saya orang hebat, saya bangsawan, saya boleh masuk kan? Tidak. Oh saya punya kekuasaan, saya punya kekayaan, saya punya uang untuk membayar, saya mau masuk. Tidak. Tidak satupun manusia yang boleh masuk ke sana tanpa seizin Tuhan. Tanpa seperkenanan Tuhan. Siapa yang boleh masuk yang diperkenankan Tuhan? Hanya imam besar. Imam besar boleh masuk ke dalam ruang maha kudus dan itu pun terjadi hanya 1 kali dalam 1 tahun. 1 kali dalam 1 tahun. Karena itu ketika mereka boleh menantikan waktu di mana mereka beribadah bersama Tuhan dan imam besar masuk ke ruang maha kudus, maka itu satu sukacita yang besar bagi mereka. Karena mereka boleh menaikkan syafaat mereka melalui seorang imam besar. Tetapi sekaligus juga menjadi satu kegentaran bagi para imam, secara khusus bagi seorang imam besar yang masuk ke sana. Karena jangan-jangan ketika di sana saya mati oleh karena melanggar kekudusan Allah. Karena itu imam besar ketika dia harus masuk ke sana. Kalau kita membaca tulisan dari kitab Musab Imamat pasal yang ke-16 maka kita menemukan di sana
siapa dan bagaimana orang boleh masuk ke sana. Ya. Seorang yang boleh masuk adalah seorang imam besar. Jangan sembarangan masuk ke dalam tempat kudus. Jangan sembarangan. Ya. Ini waktu saya merenungkan bagian ini, kadang saya melayani Tuhan. Jangan sembarangan dalam melayani Tuhan. Kadang kita menganggap remeh, menganggap hina, menganggap santai, menganggap sepele suatu pelayanan, bukan. Imam besar ketika masuk ke dalam ruang Maha Kudus, mereka atau dia melayani Tuhan. Bukan hanya itu, dia mesti harus membawa seekor lembu jantan muda, dan bahkan pakaiannya pun pakaian khusus. Nggak boleh pakaian yang kemudian, oh saya mau pakai inilah suka-suka saya. Oh saya mau pakai baju inilah. Wah saya mau pakai, ya kalau orang lain misalnya ibarat nggak pakai ini, saya pakai topi aja misalnya. Oh saya pakai sandal aja misalnya ya. Tidak. Maka imam pasal yang ke-16 betul-betul Tuhan mengingatkan kepada Imam Harun melalui Musa supaya imam besar, imam yang masuk ke ruang Maha Kudus betul-betul menjaga kesucian, kemurnian hidup yang dinyatakan dengan aksesoris ibadah yang mereka pakai. Belum menyentuh hati. Karena hatinya juga masih hati yang bengkok. Paling tidak, zaman perjanjian lama, kekudusan pun disimbolkan dari alat-alat, peralatan-peralatan, pakaian-pakaian yang mereka pakai. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tidak mudah, tidak gampang untuk seorang kemudian masuk ke tempat Maha Kudus. Dalam bacaan kita menggambarkan bagaimana ketika Kristus mati, ketika Kristus disalibkan, dia menyerahkan nyawanya. Lalu tabir bait suci dikatakan terbelah menjadi dua. Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Apa maksudnya? Apa hubungannya? Kematian Kristus dengan terbelahnya tabir bait suci yang ada di bait Allah itu. Golgota, bait Allah. Apa hubungannya? Barangkali orang mengatakan ya tidak ada hubungan misalnya. Tetapi jangan lupa bahwa tabir bait suci, tabir bait Allah terbelah menjadi dua, menjadi satu pemahaman penting yang harus kita pahami. Dengan terbelahnya tabir bait suci yang ada memisahkan antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus, maka jalan kepada Bapa, jalan ke surga telah dibuka oleh Kristus Yesus Tuhan. Kita punya akses. Tidak lagi harus melalui perantaran seorang imam besar. Umat punya akses untuk datang kepada Bapa. Kita punya jalan untuk menyampaikan doa permohonan kita tanpa harus melalui seorang imam lagi. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus disalibkan, menyerahkan nyawanya. Terbelahnya tirai bait suci, terbelahnya tirai yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus, yang secara dramatis pada saat kematian Kristus ini melambangkan, menunjukkan, menggambarkan pengorbanan darah Kristus. Darah yang tercurah merupakan penebusan yang sudah memadai, yang sempurna bagi dosa saya dan saudara. Bagi dosa kita, bagi dosa manusia. Dan tirai bait suci sendiri merupakan simbol dari Kristus sendiri sebagai satu-satunya jalan kepada Bapa. Jalan ke surga satu-satunya. Karena itu Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus merupakan tirai yang menuju Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa.
yang melalui kematiannya orang percaya memiliki akses yang cuma-cuma di dalam Dia. Anugerah yang luar biasa. Dan tabir itu kalau kita membaca dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 20, melambangkan Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru, jalan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jalan yang sebelumnya, jalan yang tertutup. Jalan yang sebelumnya, jalan yang tidak ada. Karena itu ketika Kristus mati, jalan yang tertutup menjadi jalan yang terbuka. Jalan terbuka bukan saja bagi seorang imam. Tidak hanya imam besar yang punya akses untuk menyampaikan syafaat kepada Allah. Tapi juga imam-imam yang lain dan bahkan jemaat awam sekalipun. Ini bukan hanya berlaku bagi orang Yahudi, tapi juga sekaligus membuka akses bagi orang-orang di luar Yahudi. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, maka sungguh luar biasa karya kematian Kristus yang dihubungkan dengan tabir bait suci yang terbelah. Tabir bait suci yang terbelah bukannya sekedar mengingatkan kepada kita bahwa jalan ke surga sudah terbuka. Akses kepada Bapa sudah terbuka. Tapi mengingatkan kepada kita secara khusus sebagai orang percaya saat ini. Ketika akses itu sudah dibuka Allah. Pertanyaannya, adakah kita masih punya kerinduan untuk datang kepada Allah? Ini penting bagi kita. Atas nama, atas dalih apapun misalnya, kadang secara manusia kita tergoda, saya nggak datang ke ibadah dulu. Sorry, saya nggak datang ke Tuhan dulu. Ya. Masa pandemik cukup membuat kita manusia berpikir, ketika Tuhan izinkan pandemik ada, dan persekutuan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus, waduh betul-betul sunyi. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah datang untuk melayani yang hanya syuting dan sebagainya, khotbah di depan kursi yang kosong, nyanyi di depan kursi yang kosong. Tapi ketika Tuhan perkenankan, please, datang lagi beribadah kepada Dia. Berjumpa dengan Dia. Bersama dengan umat satu dengan yang lain. Kecuali memang kondisi yang betul-betul membuat kita, saya nggak bisa ke gereja. Saya mengalami sakit, saya ini dan itu dan sebagainya. Ya, karena sekarang kalau kita mengalami sakit yang memang ya kita mesti harus ya tentu isolasi diri, mandiri dan sebagainya. Ya. Tapi kemudian bagaimana kita diingatkan Tuhan? Tuhan sudah buka jalan bagi kita. Jalan terbuka. Akses sudah ada. Bagaimana kalau akses ditutup ya? Oke. Jadi ketika Tuhan melalui Kristus yang tersalib, anak Allah yang tersalib, membuka tirai yang sebelumnya menjadi penghambat, penghalang, menjadi penutup antara kita dengan Allah. Dibukakan. Maka terbelahnya tirai sekaligus juga mengingatkan, memperingatkan, menyatakan bahwa Allah meninggalkan tempat yang diagung-agungkan oleh orang Israel. Ini tempat yang kami agung-agungkan. Engkau mau merobohkan dan membangun dalam 3 hari? Nenek moyang kami membangunnya selama puluhan tahun. Dengan bangunan yang begitu indah. Bangunan yang begitu megah. Engkau mau robohkan dan bangun lagi dalam 3 hari? Memang siapa kamu? Mereka tidak tahu karena Yesus Kristus sendiri adalah bait Allah yang sejati. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan terbelahnya tirai bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Maka jalan ke surga terbuka, tetapi upacara-upacara di dalam perjanjian lama itu sekarang sekaligus juga
sudah digenapi. Bahasanya Paulus sudah dibatalkan. Upacara dalam perjanjian lama seperti apa? Korban. Di mana ketika umat melakukan pengampunan dosa, minta pengampunan dosa, mereka mesti harus potong hewan. Mesti harus potong lembu. Dan imam mesti harus memercikkan darah. Maka ketika Kristus mati, tabir bait Allah terbelah. Sekaligus juga menggenapi bahwa tidak ada lagi perlu pengorbanan-pengorbanan yang lain untuk boleh masuk ke surga. Karena sudah ada darah Kristus, darah yang suci, darah yang sempurna, korban satu kali untuk selamanya. Tidak perlu berulang lagi. Kristus mengorbankan dirinya. Jelas Ibrani mengingatkan dalam bagian ini. Tidak ada pengorbanan kematian Kristus berulang lagi. Satu kali untuk selamanya. Dan pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang sempurna. Karena itu ketika para rasul memberitakan Injilan, bahkan Paulus, kemudian orang berusaha, tambahkan lagi sunat, enggak cukup kok percaya kepada Kristus. Mesti harus ada ritual ini dan itu untuk masuk surga. Maka cukup. Pengorbanan Kristus sudah cukup. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan. Bukan kebaikan kita yang membuat kita masuk surga. Bukan pahala kita. Bukan karena kita aktif di dalam melayani juga lalu kita dihitung. Kamu masuk surga ya. Seminggu berapa kali khotbah. Seminggu berapa kali doa. Seminggu berapa kali kebaktian dan sebagainya. Lalu diperhitungkan oleh Tuhan. Orang ini baik. Ibadahnya rajin. Dia perbuatan untuk menolong sesamanya banyak. Catat ini. Ini syarat masuk surga. Enggak. Enggak ada. Korban Kristus. Darah Kristus. Kematian Kristus. Itulah akses untuk kita masuk ke surga. Anugerah Allah yang diberikan kepada manusia berdosa seperti saya. Barangkali saudara juga ya. Masa saya sendiri yang berdosa kan? Oke. Oleh sebab itu ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Maka bagaimana pengorbanan Kristus yang luar biasa. Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Imam, jabatan imam sudah berakhir. Di dalam perjanjian lama sebelum Kristus mengorbankan diri. Maka jabatan imam mesti harus ada. Karena imamlah yang mewakili umat untuk mempersembahkan kurban. Imamlah yang mewakili umat untuk menaikkan doa syafaat mereka kepada Allah. Tapi ketika Kristus datang mati, dialah imam besar agung kita. Ya, dan bahkan di dalam bagian ini kita disadar ingatkan oleh Petrus. Apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus mengingatkan kepada kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Sekarang masing-masing orang, tiap-tiap orang percaya adalah imamat pada dirinya. Karena itu jangan pernah berkata doaku tidak tajir. Doaku tidak mujarab. Doaku tidak berkuasa. Engkau imamat yang kudus bukan? Ya. Mari datanglah pada Bapa. Datanglah pada Dia yang telah memanggil engkau itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka bicara tentang tabir bait suci yang terbelah menjadi dua. Sekaligus juga mengingatkan kepada kita bahwa kita memiliki pengharapan yang kuat. Keberanian untuk menghadap hadirat Allah. Kita punya pengharapan yang kuat di dalam penulis Ibrani. Kalau membaca Ibrani pasal 9, pasal 10. Itu sangat kuat dan sangat kental membahas bagian ini. Kita punya pengharapan yang kuat seperti sau yang dilabuhkan di belakang tabir. Yang tidak akan mungkin hilang, tidak akan mungkin lepas. Pengharapan itu. Kenapa? Karena Kristuslah yang menjadi sandaran di sana. Kristuslah yang menjadi tempat kita
menaruh segala pengharapan. Ini sungguh luar biasa. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika Kristus melalui kematiannya membelah tabir bait suci. Mengingatkan kepada kita, akses kita kepada Allah terbuka. Kita bisa doa, ya, bergumul dengan Tuhan. Ya, ritual-ritual keagamaan di dalam perjanjian lama dalam Taurat sudah digenapi dalam Kristus. Dan tentu kita sebagai orang percaya punya pengharapan. Ya, kita sebagai orang percaya punya kekuatan. Kita sebagai orang percaya punya keberanian untuk menghadap hadirat Allah. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 20 demikian. Karena itu saudara-saudara memiliki keberanian untuk masuk ke tempat yang paling suci oleh darah Yesus. Dengan cara yang baru dan hidup yang telah Dia tabiskan bagi kita melalui tabir, yaitu dagingnya sendiri. Waduh, waktu kita merenungkan bagian ini, Kristus sendiri tabir bagi kita. Kita masuk dengan keberanian ke tempat yang paling suci. Menghampiri Allah. Kalau dulu orang takut berjumpa dengan Tuhan. Umat Israel begitu takut. Engkau saja Musa yang mewakili kami, jangan kami. Kami takut kalau kami mati. Ketika Kristus sudah menebus, membuka tabir itu. Penulis Ibrani mengatakan, kita punya keberanian untuk masuk ke tempat yang paling suci. Bahkan ketika kita berdosa sekalipun dengan dosa yang hitam, dosa yang pekat, ketika kita datang kepada Kristus dalam kerendahan hati. Sungguh pengorbanan Kristus, kematian Kristus yang menyerahkan nyawanya. Bukan karena Kristus tidak berdaya. Bukan karena hebatnya mereka yang menyalibkan Dia. Bukan karena hebatnya militer Romawi. Bukan karena kuatnya para imam Yahudi. Tapi Kristus mati menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Sehingga olehnya, melalui Dia, Ia membuka tabir yang memisahkan antara kita dengan Allah. Dan kita, manusia, memiliki keberanian untuk menghadap hadirat Dia. Jangan permainkan anugerah Allah. Jangan anggap hina anugerah Tuhan. Jangan anggap enteng dan anggap remeh kasih Kristus yang sudah mengorbankan diri. Yang melayakkan kita untuk masuk ke tempat sucinya. Bila Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Tuhan menyertai kita di dalam hari-hari yang kita jalani. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami datang, kami bersyukur kepadamu. Di Minggu Kudus hari ini, di perjalanan perenungan, kami menuju Jumat Agung. Kami disadar, ingatkan oleh Tuhan. Satu lagi bagian yang ajaib. Bagian yang luar biasa agung, yang mulia. Yang terjadi di seputar salib Kristus. Ketika kematian Kristus membuka tabir bait suci yang terbelah menjadi dua. Itu bukan karya manusia. Itu bukan karena bencana alam. Tetapi karena tangan Allah yang kuasa. Yang merobeknya. Yang menghancurkan tembok pemisahan antara Allah dan manusia. Allah sendiri yang membuka tabir tersebut. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau kami diperkenankan oleh Tuhan untuk hidup dalam anugerah-Mu, menikmati segala kelimpahan kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Bukan karena hebat, kuat, gagah kami. Bukan karena baik kami. Tapi semata-mata anugerah Allah bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Ketika kami dalam hari-hari kami tidak menyadari. Dan bahkan kami mengabaikan. Kami lebih mencintai apa yang kami cintai dalam dunia. Mungkin pekerjaan kami. Mungkin keluarga kami lebih kami cintai daripada Tuhan. Mungkin hobi kami. Mungkin hal-hal yang menyenangkan hati kami sesaat. Ya Tuhan,
kami datang kepadamu. Tolong kami untuk bisa mengerti, memahami, dan bahkan menghidupi kebenaran-Mu. Engkau sudah buka jalan bagi kami. Engkau sudah buka akses bagi kami. Sehingga kami terus diingatkan oleh Tuhan. Punya kerinduan untuk datang, bersekutu dengan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, dan bahkan melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih di Minggu Kudus hari ini kami diingatkan oleh Tuhan. Yang berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, tolong mereka dalam segala belas kasihan-Mu, dalam segala anugerah-Mu. Engkau memimpin mereka, memberikan kepada mereka anugerah, sukacita, damai, dan sejahtera, kekuatan, kesehatan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan untuk memberkati persiapan kami dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah yang akan kami peringati. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang mempersiapkan diri dalam melayani-Mu. Juga seluruh pengisi acara, seluruh panitia yang bekerja mempersiapkan pelayanan ini. Perlengkapi mereka dengan hikmat bijaksana kekuatan daripada Tuhan. Engkau juga memperlengkapi dan memberkati seluruh jemaat-Mu. Sehingga memiliki hati dan kerinduan yang begitu haus akan firman-Mu. Mendengarkan Engkau. Dan bahkan mengalami Engkau secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati tempat yang akan kami pakai. Waktu yang akan kami pergunakan. Seluruh fasilitas yang ada ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan hidup yang mereka hadapi. Pergumulan di dalam pribadi. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa mengetahui dan juga memberikan kepada tiap-tiap pribadi anak-anak-Mu, tiap-tiap jemaat-Mu untuk mengalami satu pertumbuhan iman. Berdoa untuk hubungan suami istri, untuk orang tua dan anak, mertua, menantu. Oh Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Sahabat dengan sahabat. Terima kasih. Engkau yang terus menjaga, memelihara. Agar terus terpelihara dalam cinta kasih. Dalam keharmonisan. Oleh karena Kristus hadir di dalam relasi yang ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan. Untuk memberkati jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, menolong mereka dalam menjalankan setiap tugas. Tanggung jawab pekerjaan mereka, baik di kantor, di rumah, bisnis yang mereka kerjakan, yang mereka bangun. Engkau Allah kiranya memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bergumul juga untuk mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mereka yang mencari pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Engkau bukakan jalan juga bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pendidikan anak cucu dari tiap jemaat Tuhan. Tuhan juga yang senantiasa memimpin, menolong. Baik mereka yang menghadapi ujian akhir semester, mereka akan mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dalam perkuliahan mereka, dalam studi mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu. Mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan juga yang memimpin, menolong mereka dengan segala anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kiranya segala hikmat pengertian, bijaksana, pikiran mereka yang telah diterangi oleh Kristus, oleh firman, oleh Roh Kudus, dipakai oleh mereka untuk menentukan, memilih pasangan hidup yang akan hidup bersama dengan mereka. Terima kasih, kami berdoa bagi keluarga-keluarga muda yang merindukan buah hati mereka dari pernikahan yang ada. Ya Tuhan, kiranya Engkau memperhatikan mereka, pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang bergumul dalam proses penyembuhan dari sakit, penyakit yang mereka alami. Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Di dalam anugerah-Mu, dalam cinta kasih-Mu. Belas kasihan Tuhan kiranya nyatakan juga pada mereka. Seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iman percaya kami. Tuhan yang terus bentuk, Tuhan yang terus tumbuhkan. Tuhan yang terus jaga pelihara di dalam kehidupan hari-hari yang kami hadapi. Yang berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Kau Allah yang memberkati,
menyertai kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin yang ada. Tuhan tolong dengan segala hikmat dan bijaksana daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami memohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang telah membuka tabir, yang memisahkan antara kami dengan Allah. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat sekalian, bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita atas berkat yang terlebih dahulu Tuhan percayakan kepada kita. Ada 2 kantong yang akan diedarkan, kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk kepanitiaan Jumat Agung dan Paskah tahun ini. Ayat pengantar persembahan dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Pujian sungguh indah akan mengiringi persembahan kita. Jauhi
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, bahkan sampai dengan berkelimpahan. Tetapi barang siapa yang tidak mempunyai, yang ada padanya pun akan diambil. Demikian firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 12. Yang telah mengingatkan kita, menegur kita akan kasih Allah. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat memberikan apa yang telah terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kita. Dan oleh karenanya, bersyukurlah. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, rahmat, dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kalau sampai hari ini kami masih tetap dapat hidup, itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini, yaitu memberikan sebahagian daripada ada yang pada kami, terus mengingatkan kami bahwa semua berkat hanya datangnya daripada Engkau. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita kembali pada kehidupan kita masing-masing. Ingatlah penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita yang berharap dan berserah kepada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. 2, 3. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Hanya Tuhanlah tempat kita berseru. Hanya Dialah tempat perlindungan kita. Dan hanya di dalam nama-Nya ada jaminan kekal. Mari kita mau serahkan seluruh persoalan hidup kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Persoalanmu
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, usai sudah ibadah kita di Minggu Kudus hari ini, dan engkau telah mendengarkan firman, teruslah hidup dalam firman. Ingatlah kasih Kristus yang mengorbankan diri. Jangan takut untuk menjalani kehidupan. Karena engkau tidak sendiri, Dia menyertaimu. Karena itu angkat dan arahkanlah hatimu kepada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah membuka tabir pemisah antara kita dengan Allah. Dan teruslah hidup dalam tuntunan Allah Roh Kudus yang menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Bersaat teduh pribadi. Shalom. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semua, baik jemaat Tuhan yang ada di ruangan ibadah ini. Wah, makin ramai ya, semakin hari. Minggu depan pasti lebih ramai lagi. Selamat hari Minggu juga buat saudara seiman yang mengikuti ibadah Gereja Reformasi Indonesia melalui live streaming. Izinkan saya bertanya, apakah ada yang pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini? Ada, 1 orang, 2 orang. Ya, yang terdekat dengannya boleh menyapa, nanti jangan segera pulang, kita berfellowship ya, untuk nanti ada petugas yang akan mendatangi saudari-saudari sekalian. Dan selamat beribadah juga pertama kali untuk saudara-saudari seiman yang mengikuti pertama kali secara live streaming. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Netsen, gembala kita yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini, dan saat ini kita akan menyaksikan Warta Video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu bersama saya Esther hadir untuk menyampaikan Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 6 April 2022 pukul 12.00 dengan tema Menjadi Teladan yang akan disampaikan oleh Ibu Greta Mulyati di Wisma Bersama. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 7 April 2022 pukul 11.00 dengan tema Wanita yang Berbahagia akan disampaikan oleh Ibu Lydia Watimena via Zoom. Cafe Break Sleepy Tomang, Kamis 7 April 2022 pukul 19.00 via Zoom. Cafe Break Bekasi, Jumat 8 April 2022 pukul 19.00 via Zoom. Persekutuan Doa Pagi, Sabtu 9 April 2022 pukul 5.30 akan dipimpin oleh Penatua Yeremia via Zoom. Antioquia Youth Fellowship, Sabtu 9 April 2022
pukul 16.00 dengan tema Be Impactful akan disampaikan oleh Bapak Fendri Sinurat di Wisma Bersama. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu, Minggu 10 April 2022 pukul 9.00 akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian umum Minggu 10 April 2022 di Wisma Bersama dengan tema 7 keajaiban dalam penyalipan Kristus, Kepala Pasukan Memuliakan Allah akan disampaikan oleh Pendeta Galen Marpaung, live pukul 10.00 dan relive pukul 16.00 di YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Di Pacific Place dengan tema 7 keajaiban dalam penyalipan Kristus, Kepala Pasukan Memuliakan Allah akan disampaikan oleh Pendeta Galen Marpaung pukul 16.00. Kami nantikan kehadiran jemaat dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini dan info lainnya yang perlu jemaat ketahui. Demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Ya, demikian warta video mengingatkan tadi ya bahwa kita akan melaksanakan Jumat Agung karena tempat kita pasti tidak muat ya, karena animo jemaat Tuhan semakin besar untuk beribadah bersama-sama secara onsite. Kita mengadakan di Hope Academy. Nanti akan dibagikan undangan via media sosial Gereja Reformasi Indonesia. Ya, selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu berjalan. Dan ada satu pengumuman tambahan bahwa mitra Gereja Reformasi Indonesia yaitu STT Makedonia Ngabang membutuhkan buku-buku untuk anak ya, karena ada program pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi berkat bagi daerah sekitar Ngabang ya, bahkan sampai ke kabupaten sebelah juga. Ya, ada program Duta Baca STT Makedonia
membutuhkan lebih banyak buku lagi. Jadi kalau Bapak Ibu ada buku-buku anak yang sudah mungkin tidak terpakai lagi, atau mungkin Bapak Ibu dulu masih ada di gudang, bukunya banyak ya, buku bacaan, buku teologi, buku Alkitab untuk anak, bahkan buku cerita rakyat. Ya, mulai dari Malin Kundang sampai Maling Kondang, boleh semua. Ya, dikasih, boleh di drop di Gereja Reformasi Indonesia, bisa hubungi sekretariat, bisa antar ke gereja langsung. Nanti akan dikirimkan ke STT Makedonia. Kalau sekarang kan sudah e-book semua kan Bapak Ibu kan. Jadi yang buku versi cetak kasih aja ke gereja. Baik, demikian pengumuman yang bisa disampaikan. Jangan langsung pulang, berfellowship dulu dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.